A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu rahimakumullah, dalam fikih muamalah ada istilah yang disebut oleh ulama sebagai samsaroh. Mungkin ini agak sedikit asing di telinga kita, di mana istilah samsaroh ini dimaknai oleh ulama adalah alladzi yadkhulu bainal bai' wal mushtari mutawassitan li imda'il bai'i. Ini pengertian dari samsarah, yaitu pihak yang masuk di tengah-tengah antara penjual dan pembeli agar transaksi itu terjadi. Maka dalam akad samsaroh, orang yang melakukannya menjadi perantara kedua belah pihak disebut dengan kata simsar. Kalau bapak-bapak sekalian lihat dalam kamus bahasa Arab Indonesia, maka simsar itu diterjemahkan menjadi perantara. Walaupun ada yang lebih ekstrim lagi menerjemahkan simsar itu calo. Ketika bicara fikih muamalah, ternyata dalam Islam simsar atau calo itu sejak zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam udah ada, Pak. Bahkan diriwayatkan dalam hadis Al Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh salah seorang sahabat yang bernama Urwah Al-Bariqi untuk menjadi perantara antara Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tukang kambing. Ini karena ibadah kurban nyangkut nih, Pak. Jadi ini Urwah ketika itu disuruh oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nyari kambing buat kurban. Nabi kasih modal 1 dinar karena Nabi mengira itu kambing harganya 1 dinar. Tapi karena ini Urwah seorang yang ahli diplomasi, bahasa kitanya pinter nawar, Pak. Diplomasinya bagus, akhirnya ini Urwah bisa mendapatkan 2 ekor kambing hanya dengan 1 dinar. Kemudian ini Urwah datang kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa seekor kambing yang memang biasanya harganya 1 dinar, dan kemudian dibalikin lagi, ya Rasulullah, uang yang dari engkau 1 dinar ini bisa dapat 2, yang satunya saya jual lagi 1 dinar, maka ini kambing yang engkau pesan dan ini uangnya kembali 1 dinar. Ini praktek percaloan bahasa kasarnya, Pak. Praktek samsaroh
yang udah ada dan terjadi pada masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada sebuah pertanyaan, kalau saya jadi calo dalam satu akad transaksi jual beli, boleh nggak guru? Jawabannya boleh. Bahkan orang yang menjadi perantara itu adalah orang yang menolong saudaranya, Pak. Allah sampaikan dalam Al-Quran, perintah Allah agar setiap orang untuk saling tolong menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini konsep fikih muamalah. Jadi ta'awun, saling tolong menolong. Kenapa simsar disebut konsepnya adalah orang yang saling tolong menolong? Karena posisi simsar ini membantu kepada si penjual menginformasikan produk yang dia mau jual. Sementara posisi simsar, posisi calo menginformasikan kepada si pembeli ada sesuatu yang dijual. Maka saya termasuk orang, Pak, yang kurang sepakat kalau ada orang jual sesuatu, tanah ini dijual, silakan hubungi, dan ini dijual tanpa perantara. Pelit amat, Pak, ya, pakai tanpa perantara. Lah emang dia pengen jual sendiri, pengen dapat untung sendiri? Kan enggak. Karena konsep dalam Islam adalah berbagi. Toh orang yang menjual enggak dirugikan sedikit pun, Pak. Nanti kita akan bahas bagaimana kedudukan simsar yang dibenarkan dalam Islam ketika dia justru mendapatkan pahala dari pekerjaannya. Nah, karena kata ulama, simsar itu adalah orang yang masuk di antara penjual dan pembeli liimdha'il bai'i, untuk merealisasikan sebuah transaksi. Maka berlaku pula posisi calo atau perantara ini dengan hukum jual beli, Pak. Kita tahu salah satu larangan dalam transaksi jual beli adalah jual beli sesuatu yang haram. Maka otomatis seorang calo, seorang perantara, hukumnya haram pula menjadi perantara sebuah transaksi yang haram. Maka orang yang jadi kurir, yang jadi calo, transaksi jual beli ganja, naudzubillah min dzalik, misalnya, haram. Atau dia menjadi calo dari sebuah tanah yang dijual, yang jelas-jelas itu calo tahu tanahnya bermasalah. Udah tahu, dia dibilangin, ini tanah di posisi ini jelas sertifikatnya banyak. Kita suka menyebutnya dengan sertifikatnya bertumpuk. Yang ini mengklaim tanah dia, itu juga mengklaim itu tanah dia. Padahal nih si calo tahu, Pak. Tapi karena dia ngerasa lumayan ada untungnya, akhirnya dia rela menjadi perantara antara si penjual tanah dengan si pembeli tanah. Maka otomatis kerjaannya ini si calo dosa, Pak. Jadi jangan sampai membantu sesuatu yang dosa dan permusuhan. Kan konsepnya jelas, ta'awanu 'alal birri wat taqwa,
saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Atau misalnya si calo ini, perantara ini tahu bahwa orang yang jual ini jual rumahnya tanpa sepengetahuan saudaranya yang lain. Padahal jelas-jelas yang mau dijual adalah rumah warisan. Kalau sekarang kan seringkali praktek calo jadi jelek, tanda kutip. Karena calo ini seringkali hanya mau mengambil untung dari apapun yang dijual, yang penting jadi duit. Urusan nanti belakangan. Kita lupa para hadirin. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dosa yang relatif, selama kita tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka minta ampun kepada Allah paling gampang. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Tapi kalau dosa yang lain, beristighfar, minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah ampunin. Tapi dosa sama orang, Pak, ini kadang-kadang kita nipunya dulu. Padahal jelas-jelas itu tanah yang jual abangnya tanpa sepengetahuan adik-adiknya. Bahkan itu si calo tahu itu dijual dengan tanda tangan palsu dari keluarganya, tetap dia jual juga. Maka ini dia wajib minta maaf sama orang yang telah ia zalimin, Pak. Lah ini berat. Jangan dikira kita minta, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita nggak minta maaf sama orang yang kita zalimin, sampai kapanpun kita nggak bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa kali pertemuan saya pernah sampaikan kepada para jamaah sekalian, bagaimana Nabi mengingatkan tentang al-muflis. Al-muflis itu orang yang bangkrut. Ketika Nabi tanya, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu yang nggak punya harta, nggak punya aset. Nabi jawab, lah, bukan itu. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, kata Nabi, orang yang kelak di hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tapi dia pernah mendolimin orang. Nih hati-hati yang kerjaannya jadi simsar. Kalau dibawa bener sesuai dengan syariat, sahabat Nabi jadi simsar kok, Pak. Nggak ada tuh yang namanya calo, yang namanya perantara hina, tidak sama sekali. Justru orang yang menjadi perantara, dia kebagian pahala karena dia bantuin orang, bantuin penjual, bantuin pembeli. Cuman kalau sahabat ini kan luar biasa, Pak. Kira-kira kalau kita disuruh beli kambing, nih duitnya 3 juta, nggak taunya dapat penjual kambing yang murah, dikirain 3 juta dapatnya cuma 1, kebeli 2. Kira-kira yang kita serahin sama yang punya duit 1 apa 2 ekor, Pak? 1 apa 2? Lah atuh guru, lah itu yang atuh untung saya dong, itu kan namanya pinter-pinter saya. Lah sahabat mah dianterin, ya Rasulullah ini dapatnya 2 tuh sahabat. Maka karena hukum simsar sangat erat kaitannya dengan al-bai', maka kata Nabi kita Muhammad SAW, at-tajiru sadduqu al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Wa qala at-Tirmidzi
hada haditsun hasanun. Kata Nabi, pedagang yang benar, yang jujur, maka dia kelak di surga tempatnya bersama para nabi, tempatnya bersama para siddiqin dan para orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Jadi simsar, calo yang jujur, yang amanah, insya Allah surganya bareng Nabi, Pak. Dan itu pahalanya ngalir terus. Ya Allah, wasilah si anu, gue jadi punya tanah di Ganceng. Gara-gara siapa? Calonnya ngasih tahu. Tapi calonnya jujur luar biasa, didoain terus. Tapi ketika dia dibohongin, kira-kira doain apa nyumpahin, Pak? Kan luar biasanya kalau doa bagus, diijabahnya lama. Tapi kalau doa jelek, cepat. Apalagi kalau sumpah serapahnya bukan cuma bapaknya, Pak, istrinya nyumpahin, tahu-tahu anaknya ngecek siapa sih Mbak caloknya, lah itu si anu, nyumpahin lagi, akumulasi doa jelek. La haula wala quwata illa billah. Ngeri, Pak. Maaf, saya lagi-lagi tidak memandang perantara itu jelek, tidak. Tapi ketika itu si calo tidak melakukan syariat yang diajarkan Allah, diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, maaf, sekali lagi maaf, hartanya gak ada yang jadi berkah. Perasaan kemarin dia rumah ada, tanah ada, mobil ada, ada aja, Pak, habisnya gak ketahuan, penyakitnya gak sembuh-sembuh, dokter mana aja gak bisa nyembuhin, dibawa ke alternatif, waduh, berat. Emang apa ini orang keberatan, tak kakinya nyebur ke tanah tuh gara-gara bohong tadi. Makanya pertama, syarat adanya itu simsar, dia tidak boleh menjadi perantara transaksi jual beli yang dilarang dalam syariat. Itu pertama. Yang kedua, rahimakumullah, orang yang menjadi simsar ketika itu sesuai dengan fikih muamalah, an yakuna ma'luman, sesuatu dalam proses pencaloan atau samsaro tadi semuanya harus jelas. Misalnya begini, ini yang jadi calonnya siapa aja, jelas. Ini si penjual minta tolong calonnya siapa aja. Objek yang dijual ketahuan mana yang dijual. Kadang-kadang ada juga calo ketika ditanya ini yang mau dijual yang mana, lah udah pokoknya di sono aja, lah pokoknya di sono. Yang di mana? Apapun itu, Pak, mau itu tanah, rumah, mobil, apapun itu, seorang simsar wajib tahu yang dijual itu yang mana. Makanya ketika memang harus jelas dia yang dijual yang mana, maka dia wajib berkomunikasi dengan penjual. Harganya minta berapa? Tuh. Apakah boleh, guru, kalau ada orang mau jual sesuatu, ngomong kepada si simsar perantaranya begini, saya mau jual mobil, pokoknya saya minta harga 200 juta net, terserah lu mau jual berapapun, lebihnya buat lu. Al-Imam Al-Qardawi dalam kitab beliau tentang fikih muamalah mengatakan, ucapan seperti itu dari si penjual dibolehkan, sehingga dia punya akad, pokoknya berapapun kelebihannya dari hasil penjualan yang ia inginkan itu milik si simsar, yakunu halalan, halal. Udah nih bang, saya mau jual mobil harganya 200 juta. Waduh, mahal banget bang, kata si calo. Gimana kalau 180? Udah gini aja deh,
Pokoknya saya terima 190 juta. Terserah mau berapa kejualnya, itu kelebihannya buat abang. Mau berapa orang kek calonnya, terserah. Ini boleh dan dibenarkan, Pak. Kalau ternyata itu mobil yang tadi dicaloin netnya 190 juta, ternyata lakunya 250 juta, itu namanya rezeki si simsar. Penjual gak boleh nagih lagi. Gue denger lu laku 2,5 ya, lu untung gede dong lu. Lah kan udah diomongin kemarin, lu kata lu nerima net 190. Lah kalau untungnya gede ya urusan saya. Karena pinter-pinter tadi sebagaimana sahabat Urwah, mau itu seorang mau 2 orang terserah, tergantung kesepakatan, Pak. Ini yang sering terjadi pada masyarakat kita, di mana proses samsaroh upahnya nggak jelas. Akhirnya karena upahnya nggak jelas, seringkali merugikan salah satu pihak. Karena lagi-lagi konsepnya harus saling menguntungkan. Yang jual dapat untung, wajar, dia punya yang punya kok. Si calo atau si penghubung pun dapat untung, boleh, karena dia ada kerjaannya, Pak. Dia nelpon orang, dia WA orang, dia silaturahim ke calon penjual pembeli. Itu kan perlu modal, ada kos yang dikeluarkan. Maka itu diganti berapa presentasinya, hal itu dibolehkan. Kita kadang-kadang suka nggak jelas, ini calonnya berapa duit, udah gampang, lakuin aja dulu. Nggak gitu, Pak. Sebab kalau seandainya kita ngomongnya udah lakuin aja dulu, gimana entar, sifat manusia itu terkadang bisa komitmen kalau lagi kagak punya duit. Tapi kalau udah punya duit, penyakit 4 huruf, al-ulu apa? Ya lupa. Lah saya sering, Pak, dijadiin simsar. Ustadz bilangin dong itu, nih saya mau jual anu. Kalau ustadznya ngomong maka pembeli percaya. Lah boleh, ntar saya omongin. Pokoknya Ustadz kalau laku tenang aja. Lah tenang aja bener, Pak. Lah sampai waya gini bener, tenang aja bener, tenang aja, Pak. Ya kagak datang-datang lagi udah. Itu gara-gara nggak ada an yakuna makluman. Jadi jelas di awal. Misalnya sebuah kebiasaan, misal nih, Pak ya, calo itu, penghubung itu dapat jatah 2,5%. Nggak apa-apa. Yang penting dari awal tahu. Dan itu pun berlaku dalam kebiasaan yang tidak memberatkan siapapun. Misalnya kata penjual, kalaupun saya keluarkan 2,5% dari nilai penjualan saya, toh ini si simsar nggak dirugikan sama sekali. Persoalan dia mau bertiga, mau berempat, silakan. Dalam realita masyarakat kita seringkali karena memang caloknya nggak jelas juga tadi, Pak. Ketika dapat duit kena setan aku-aku. Tahu setan aku-aku, Pak? Loh itu calonnya gua itu. Masa gua nggak kebagian? Padahal yang nyaloin siapa lain lagi. Jadi yang berhak nerima itu yang memang laku sama dia, Pak. Kalau memang misalnya si calon pembeli yang bawa si Ahmad misal, tahu-tahu ini calon pembeli yang dibawa Ahmad nggak jadi, si Udin yang nawarin ke orang lain ternyata laku, sabab wasilahnya Udin. Yang berhak nerima upah si Ahmad apa si Udin, Pak? Lah Udin. Ini kadang-kadang si Ahmad marah-marah, wah si Udin kagak bener tuh Udin tuh. Nah kan udah beres, disuruhnya lu nggak mampu, nggak berhasil, maka yang berhaknya si Udin. Ini makanya dari an yakuna makluman, jelas supaya ini ketahuan. Yang ketiga, rahimakumullah, karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sebuah transaksi
di mana Nabi mengatakan wa kullu bai'in mabrur. Dalam satu hadis dia pernah mengatakan, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul kasabi atyabu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, usaha apa sih yang paling baik? Nih Pak, Nabi pernah ditanya sama sahabat, usaha apa yang paling baik? Faqala amalur rajuli biyadi. Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Islam agama yang sangat mengapresiasi seseorang yang mau bekerja, seseorang yang mau mensyukuri anugerah yang diberikan Allah kepadanya, maka dia bekerja. Malah Islam mengecam orang-orang yang minta, Pak. Apalagi dia mampu, badannya masih sehat, nggak ada uzur apa-apa, tapi kerjaannya tiap hari nungguin bini bagi duit. Ada nggak laki model begitu, Pak? Nah, ngerokok, neng. Mau kondangan, neng. Mau berangkat ngaji, neng. Lah emang tangan lu nggak bisa ngapa-ngapain, Bang? Atau masih nungguin dari orang tua? Padahal dia bisa. Apa dia ngangon ayam, kambing? Apa jadi calo tadi, Pak? Kan bisa. Calo modalnya apa sih? Mulut doang. Dan itu dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur aila ghisya fihi wala khiyanata, yaitu jual beli yang baik. Apa itu bai'un mabrur? Yang tidak ada penipuan di dalamnya, tidak ada khianat di dalamnya. Jadi kalau dia jujur, kalau memang dari kita kadang-kadang jadi perantara. Saya pernah ngobrol dengan beberapa rombongan RCTI, Pak. Ya, rombongan Calo Tanah Indonesia. Itu dia kalau jawab, guru, kalau kagak bohong Romana nggak bisa ada calo. Masa sih nggak bisa? Yang penting jangan kebanyakan ngomong macem-macem. Misalnya begini, Bapak ini ngomong-ngomong mau dijual berapa? Kan ini calo perwakilan dari si penjual, Pak. Harganya sekian. Udah ngomong begitu aja. Nggak usah, ya Allah Bang, demi Allah, ini dari yang punya aja belum dapat. Saya mah nggak ngambil apa-apa. Kalau perlu ntar abang ketemu langsung dah sama yang pemilik mobilnya. Padahal pemilik mobilnya udah di WA duluan sama tuh calo. Ntar kalau si calon pembeli nanya, jangan harga yang mana abang kasih tahu ya, nitip harga. Ini nggak boleh, berarti khianat. Lebih baik nggak usah ngomong macem-macem. Ini berapa harganya? 220 juta. Bener ini? Iya. Nggak bisa kurang. Berapa kurangnya? 200 dah. Gimana ya? 200. Iya dah, nggak apa-apa. Lah udah untung ceban. Tapi kan nggak bohong, Pak. Tapi kalau kita bohongin, apalagi maaf, seringkali kita mempoles sesuatu yang padahal biasa-biasa aja. Contoh tadi calo tanah, waduh Bang, itu tempatnya strategis. Maren nih, itu sebelahnya laku semeter 10 juta. Ini cuma 7,5 juta. Padahal mau siapa yang beli kemarin, Pak? Bohong apa enggak, Pak? Bohong. Ya Allah Bang, ini Bang, tanah yang sebelahnya banjir. Ini saya jamin, pokoknya nih tanggung jawab, ntar mah udah kebeli banjir. Kemana tuh calo, Pak? Perasaan kemarin ngomong saya tanggung jawab dah. Apa aja, Pak? Jadi lagi-lagi yang salah kita. Hukum udah membenarkan. Jadi calo halal. Kalau emang jual motor misalnya, kalau emang motornya ada kerusakan, ngomong, Bang, ini ngomong-ngomong, ini motornya nih agak sedikit dicatnya nih. Kemarin juga mesinnya pernah mogok, dijonggol ada kali 7 kali mah. Ngeceritain. Tapi sekarang udah diservis, insya Allah cakep. Begitu. Ini kadang-kadang kan calo nggak pakai insya Allah lagi, Pak.
Ini motor bagaimana? Wah, tokcer. Pokoknya diselak nggak pakai capek, daunnya jatuh bunyi. Daun jatuh bunyi. Hati-hati Pak. Daripada kita dapetin sesuatu yang nggak berkah, mau banyak mau dikit, kalau nggak berkah naudzubillah min dzalik. Tapi kalau berkah, jangankan banyaknya, dikit pun kalau berkah, subhanallah. Ini makna samsarok dalam fikih muamalah. Bagaimana dengan calo yang kita kenal hari ini? Suka ada calo pembelian tiket, ada lagi calo kursi haji. Wah, ini bahaya nih Pak. Ini selama mereka mendolimi orang, maka hukumnya haram. Kenapa calo pembelian tiket menjadi haram? Karena biasanya mereka memborong tiket kereta, misalnya pas mau pulang kampung kan tuh rame, dia borong yang banyak dengan harga murah. Kemudian ketika nanti dia mau jual, dibikin harga setinggi-tingginya, nggak dibeli perlu, dibeli mahal. Akhirnya ini yang membuat dosa si calo tadi Pak. Karena Islam melarang orang yang disebut dengan ihtikar. Ihtikar itu menimbun. Dimana kata ulama, ihtikar itu adalah istira'u ta'amin wa nahwihi wa absuhu ilal ghala. Membeli makanan atau sesuatu apa aja, kemudian menahannya sampai mahal. Islam melarang orang yang menimbun sesuatu yang dibutuhkan orang banyak. Menimbun minyak kelapa, dosa. Sengaja gue borong nih, masih 10.000, ntar harganya 150, jual. Nimbun beras, nimbun tiket, apapun itu, selama itu mendolimi orang, maka hukumnya haram. Makanya konsep dalam fikih muamalah hakikatnya adalah bagaimana kita saling tolong menolong, saling menguntungkan. Jadi penjual untung, pembeli untung, calonnya untung. Karena ada kerjaan namanya Pak. Ini babus samsara dalam fikih muamalah. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Bahkan kalaupun ada orang yang mau jadi calo kambing korban, sebagaimana sahabat Nabi tadi, boleh Pak. Kemarin saya ditanya lagi majlis mudzakarah, guru, kalau ada orang nitip kambing kurban, nitip duitnya aja 3 juta, tahu-tahu kita beliin kambing harga 2 juta, kira-kira dosa apa kagak Pak? Dosa itu mah, lo untung apa sejuta. Tapi kalau suruh beliin kambing seharga 3 juta, tahu-tahu itu kambing emang pasarannya 3 juta. Tapi karena kita pinter ngelobi, ya Allah, lo kan teman sama gua, masa segini 3 juta, paling modal 1,5 juta kali. Ya iya, lu temen gua ya, lu zaman ngangon bareng, udah lu mah 2,5 juta. Itu yang gopek nggak apa-apa Pak. Kalau tadi yang penting itu pasarannya 3 juta. Tapi kalau emang yang dibeli pasarannya kok 3 juta segini kemengnya ya, kagak mungkin. Namanya kita nyolong Pak. Boleh aja nggak panitia dititipin, atau cara yang paling gampang begini, panitia dititipin harga 3 juta, belinya mah emang harga 3 juta, tapi si penjual kambingnya pengertiannya cakep. Ya Allah, ini kan si Anu panitia ya, romannya dari panitia gak ada untungnya ini. Udah lu sini gue 3 juta, dikasihin ini gopek buat lo. Itu halalan thayyibah, nggak nyolong itu, nggak khianat, nggak gisya. Tapi kalau kita meng-up sebuah harga padahal tidak ada informasi seperti itu, maka kita telah mendolimi orang yang dosanya jelas berat sekali. Inilah para hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih muamalah yang saya pikir cukup penting agar kita bisa memahami bahwa
apa yang sering kita sebut dengan kata calo tadi sesungguhnya dalam Islam bukanlah pekerjaan yang hina, bahkan pekerjaan yang mulia ketika dia melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan agama. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan khilafan.